sifat alami dalam memakan pakan yang kita berikan apapun bentuknya, baik pelepas sawit yang didapat dari hasil buangan dari panen tandan buah segar, rumput gajah yang senantiasa menjadi pakan tambahan yang kami berikan setiap harinya, atau rumput-rumput tinggi lainnya yang juga kami selingi pemberiannya. Hal itu adalah pembiasaan yang kami ajarkan kepada sapi-sapi ini. Halo sahabat ternak dimanapun berada. Pada video kali ini kami ingin membagikan keakuran atau ketentraman dalam berteman sapi menjadi akur berkat rumput gajah. Tampak di depan kita 2 ekor pejantan yang besar yang sudah tua dan dewasa. Biasanya mereka berdua ini menjadi kompetitor dalam merebutkan betina-betina di lokasi peternakan kami ini. Tetapi berkat pakan tambahan berupa rumput gajah yang kami berikan setiap hari, terutama di sore hari, mereka seakan-akan melupakan kompetitor mereka dalam memperebutkan indukan betina yang terdapat di dalam lokasi peternakan kami. Mereka tampak lahap dan makan sepuasnya, mulai dari daun, batang. Mereka saling mendahului untuk memakan bagian-bagian dari rumput gajah. Hal yang perlu kita garis bawahi di dalam membangun sebuah peternakan, terutama sistem lepas liar, itu adalah persaingan atau kompetitor di masing-masing hewan ternak yang kita pelihara. Biasanya sapi-sapi yang umurnya lebih muda atau postur tubuhnya lebih kecil, hal itu lebih rentan di dalam persaingan dalam memperebutkan makanan atau pasangan mereka. Hal ini yang harus kita pelajari, sifat dan perilaku hewan-hewan ternak kita, supaya mereka dapat tumbuh bersama walaupun mereka dibedakan usia dan postur tubuh mereka masing-masing. Kalau di peternakan yang lebih mapan sedikit, biasanya mereka mengelompokkan sapi-sapi ini berdasarkan usia. Pedet dan anakan. Pedet biasanya disatukan bersama veden. Anakan yang umur 1 tahun lebih, sapi-sapi dewasa, sapi-sapi bunting, bahkan pengaturan jumlah jantan dan betina juga diatur. Tapi kami tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya di dalam peternakan ini. Kami menyatukan mereka semuanya, dari anakan yang baru lahir sekalipun sampai ke jantan dan indukan yang dewasa bahkan tua. Tetapi sahabat ternak dimanapun berada, hal ini tidak menjadi hambatan bagi kami dalam membesarkan dan memelihara sapi-sapi kami. Mereka bergaul, mencari makan bersama, minum bersama, dan tidur bersama di dalam peternakan kami ini. Intinya bagaimana kita membangun atau membiasakan
kebersamaan hewan-hewan ternak ini, karena rutinitas atau kebiasaan-kebiasaan yang kita biasakan dari awal pembangunan peternakan ini, setiap hari, setiap minggu, bahkan bertahun-tahun kebiasaan itu kita biasakan, pasti sapi-sapi ini akan mengerti dengan konsep yang kita bangun tersebut. Memulai peternakan alami di pedesaan atau yang kandang keliling atau kandang gembalanya berada jauh dari keramaian atau tepatnya berada di hutan, tentu kita membangun semuanya sifat-sifat alami sapi itu jangan sampai kita hilangkan. Dan pemeliharaan sapi itu semuanya dengan sistem yang low cost, hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Bagi kami yang penting sapi-sapi ini berkembang biak, dapat membantu pekerjaan kami dalam pengelolaan perkebunan sawit, dan simbiosis mutualisme antara perkebunan sawit dan sapi. Mengelola peternakan sapi janganlah membuat kita mengeluarkan angka keuangan relatif tinggi, karena tujuan kita adalah hanya produksi anakan. Apabila sudah sampai waktunya, mereka kita jual untuk dijadikan daging atau hewan-hewan kurban, atau bisa juga sebagai keperluan kita dalam konsumsi acara keluarga kita. Sifat alami dalam memakan pakan yang kita berikan apapun bentuknya, baik pelepas sawit yang didapat dari hasil buangan dari panen tandan buah segar, rumput gajah yang senantiasa menjadi pakan tambahan yang kami berikan setiap harinya, atau rumput-rumput tinggi lainnya yang juga kami selingi pemberiannya. Hal itu adalah pembiasaan yang kami ajarkan kepada sapi-sapi ini untuk membangun kebersamaan mereka di dalam peternakan ini. Seiring perjalanan waktu, mereka akan menyadari kelompok mereka ini menjadi solid, dan jikalau ada sapi tetangga yang lain, mereka menunjukkan agresivitas penolakan terhadap sapi yang pendatang tersebut. Mereka sudah mengetahui tamu yang datang atau masyarakat yang biasa melewati dan melintasi perkebunan kami dan peternakan ini, dan juga sapi-sapi lain yang mencoba masuk atau mengintari lokasi kandang kawat duri kami ini. Mereka seolah-olah paham dengan keberadaan kami dan keberadaan orang-orang selain dari kami. Demikian asiknya sahabat ternak dalam mengelola sebuah peternakan sapi sederhana. Yang penting tanamkan bahwa kita jangan menghilangkan 100% sifat alami dari sapi-sapi ini, baik cara makan mereka, kompetitor di antara mereka atau persaingan di antara mereka, dan pembiasaan rutin yang kita berikan setiap hari, baik berupa pakan atau pemberian garam atau pemberian asap api unggun, guna membangun kebersamaan mereka di dalam peternakan yang kita bangun ini. Di dalam peternakan kami ini, yang tampak adalah persaingan dalam memperebutkan betina oleh pejantan-pejantan. Karena pejantan yang ada atau terdapat di dalam peternakan kami ini jumlahnya
lebih dari 5 ekor. Hal inilah yang membuat sedikit kompetisi di antara pejantan-pejantan ini dalam mendapatkan betina-betina yang siap dibuahi oleh sperma mereka. Namun setelah melewati masa birahi itu yang berlangsung hanya kurang lebih 3 kali 24 jam, sapi-sapi kami kembali bergaul normal, mulai dari anakan kecil sampai indukan dewasa dan pejantan dewasa lainnya. Mereka menggembala rumput di padang gembala kami, dan di bawah perkebunan sawit ini mereka selalu berkelompok jumlahnya. Hal ini, sahabat ternak, kami mengingatkan dan berbagi pengalaman karena ini tidak dibangun secara instan, tetapi kami membuat mereka bersama ini adalah karena pembiasaan kami setiap hari. Demikian sahabat ternak, sekiranya video kami ini bermanfaat, mohon like, share, and comment sehingga kami bersemangat dalam membangun channel ini. Terima kasih. Salam sapi sehat, salam peternak cerdas Indonesia.